Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Jangan pikir hari esok atau hari lain, Ki Ampuh. Engkau tidak akan pernah lagi dapat melakukan kejahatan yang banyak kau lakukan semasa hidupmu sebagai manusia dulu. Maka tanpa pikir ia berkata, Sabrina, aku mohon maaf atas kesalahanku. Sabrina tidak menjawab, tetapi tahu bahwa orang berlumpur dengan kain kapan itu pastilah seseorang yang teramat sakti. Ia tahu anak siapa dirinya, dan Ki Ampuh tunduk tanpa syarat kepadanya. Katakan kepadanya bahwa babi walaupun asal manusia tidak layak dengan manusia. Ia harus mencari jenisnya, babi semacam dirinya, perintah Datuk Nan Kuniang. Babi itu merasa tambah tertekan, tetapi ini pun harus diterimanya kalau masih mau selamat. Kartu jadi terbalik kini. Tadi ia dapat memerintah Sabrina dengan kekuatan sihirnya. Sekarang dia harus menurut apa saja yang diperintahkan oleh Datuk Nan Kuniang. Inilah suatu kenyataan bahwa di atas seseorang yang merasa dirinya kuat, selalu masih ada orang yang lebih kuat. Dan pada saatnya mengatasi dirinya, maka berkatalah Ki Ampuh, babi tidak layak dengan manusia. Ia harus mencari babi juga semacam dirinya. Sudah, kau boleh pergi, kata Datuk Nan Kuniang. Gembiranya Ki Ampuh bukan main. Dia selamat, tidak jadi kakerlak atau kodok. Masih banyak harapan untuk hari esok dan hari-hari yang akan datang. Ki Ampuh mengucapkan terima kasih dan berpaling untuk pergi. Tetapi ia terhenti kembali dengan pikiran gundah. Datuk Nan Kuniang telah membuatnya kehilangan daya kelelakian itu untuk selamanya. Maka tak ada lagi gunanya untuk hidup. Ia menghadap Datuk Nan Kuniang kembali, dan dengan kepala ditundukkan ia mohon agar dirinya dibebaskan dari kematian kelelakiannya. Bebaskan aku dari hukuman itu, Datuk. Aku tidak akan berbuat kejahatan lagi, ujarnya dengan suara minta dikasihani. Hei, kau masih ingat bahwa kau telah kukebiri. Kau tak boleh dipercaya, Ki Ampuh. Sudah banyak kali terbukti. Ampuni segala kealpaanku, Datuk. Kali ini aku berjanji akan mentaatinya. Sabrina tidak mau mencampuri. Ia yakin Datuk Nan Kuniang akan mengambil keputusan yang bijaksana. Kemudian Datuk Nan Kuniang berkata, baiklah, kau akan kubebaskan dari kelemahanmu, tetapi dalam arti yang terbatas. Ki Ampuh bertanya dalam hati, tak segera berani bertanya, terbatas bagaimana yang dimaksudkan oleh Datuk Nan Kuniang. Ki Ampuh memandang Datuk Nan Kuniang hendak mendengar keputusan atas nasibnya. Datuk itu juga memandanginya, membuat ia akhirnya tunduk karena kalah kuat pengaruh mata. Sabrina mendengar dengan perasaan tegang. Apakah yang dimaksud Datuk dengan keterbatasan tadi? Kau ingin penjelasan, Ki Ampuh? Tanya Datuk Nan Kuniang. Benar, Datuk, katanya dengan nada minta dikasihani tanpa mengangkat kepalanya. Hatinya dilanda rasa takut, jantungnya berdebar menanti. Kau tadi telah mengatakan bahwa kau tidak lagi akan melakukan kejahatan seperti yang hendak kau lakukan tadi, kata Datuk Nan Kuniang. Ya, Datuk. Saya tidak akan menyihir manusia lagi. Bukan itu yang kau janjikan tadi, dan bukan janji itu yang kupinta. Ki Ampuh menanti kalimat-kalimat yang tidak lengkap itu, karena Datuk Nan Kuniang tidak melanjutkan. Maka dialah yang bertanya, tidak jelas bagiku, Datuk. Bukankah kau berjanji bahwa kau tidak lagi akan memperkosa manusia? Benar, Datuk Nan Kuning, saya tidak lagi akan melakukannya. Dan kau telah mengatakan sendiri bahwa babi seharusnya hanya dengan sesama babi. Mendengar itu Ki Ampuh seperti disambar geledek. Apa maksud mayat hidup itu berkata begitu? Tetapi ia tak perlu lama menantikan penjelasan. Karena kau tidak lagi akan menjahati manusia yang wanita, maka kau akan tidak berdaya lagi untuk melakukannya. Kau mengerti maksudku bukan? Tanya Datuk Nan Kuniang. Ki Ampuh tidak menjawab, tak sanggup mengatakan mengerti, padahal ia mengerti. Ia ingin jangan dihukum seberat itu. Mohon ampun, Datuk Nan Kuning, janganlah aku dihukum seberat itu. Sebenarnya itu bukan hukuman, hanya pelengkap bagi janjimu. Kau tidak membutuhkan kelelakian terhadap manusia perempuan, karena kau tidak lagi akan melakukannya. Kau dapat melakukannya sekehendak hatimu terhadap babi, sesuai dengan janji yang kau ucapkan tadi. Sabrina girang di dalam hati. Sungguh bijaksana Datuk Nan Kuniang, dan ia penuh kemanusiaan dan keadilan. Kejantanan babi itu terhadap sesama babi tidak dimatikannya. Babi yang biasanya amat gagah dan garang itu menangis.
bukan air mata untuk menggerakkan iba kasihan hati Datuk Nan Kuniang lagi, tetapi benar-benar karena amat sedih dan putus asa oleh keputusan yang harus diterimanya. Baru beberapa saat yang lalu, ia merasa dirinya paling hebat, dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap siapapun yang tidak sekuat dia. Sekarang ia merasakan bagaimana sakitnya ditindas oleh mayat hidup kembali yang jauh lebih berkuasa pula dari dirinya. Diam-diam, jauh di lubuk hatinya pada saat dikalahkan seperti ini, ia menyesal. Mengapa ia hidup sejahat itu dan sekejam itu? Tetapi sesalnya sungguh-sungguh sudah tiada berguna lagi. Datuk yang bijaksana, tangis Ki Ampu dalam usaha terakhirnya. Hukuman itu sangat bijaksana. Tetapi apakah Datuk tidak sudi bermurah hati memberi maaf kepadaku yang mengaku salah dan mengaku Datuk sebagai orang yang berkemampuan dan berkekuasaan jauh di atas diriku? Engkau telah kumaafkan, boleh pergi kemana kau suka. Apa yang kuputuskan bukan hukuman, hanya untuk membuat kau memenuhi apa yang telah kau janjikan. Pergilah, kuharap kau dapat pasangan yang sesuai dan hidup bahagia, kata Datuk Nan Kuniang yang sudah tak terlembutkan lagi hatinya. Meskipun amat sedih, Ki Ampuh masih sempat mengerlingkan mata sipitnya pada Sabrina yang telah lepas dari jangkauannya, dan sedih serta sakit hati itu membangunkan rasa dendam. Kalau ia tidak berkesempatan lagi mendapatkan Sabrina, maka siapapun tidak akan boleh memilikinya. Jangan punya niat buruk Ki Ampuh, kata Datuk Nan Kuniang yang dapat membaca apa yang terpikir dan terniat dalam hati babi itu. Aku telah memberi kau kesempatan hidup. Babi itu ngeluyur. Apapun kata Datuk Nan Kuniang sudah tak menjadi soal lagi. Ia toh sudah tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan lagi sebagaimana dulu dapat dilakukannya terhadap siapa saja yang berkenan di hatinya. Setelah babi itu pergi, Sabrina sujud di hadapan kaki mayat hidup kembali yang berlumpur itu. Tiada rasa takut dan tiada rasa jijik. Tanpa kedatangan Datuk Nan Kuniang, pastilah ia sudah tidak utuh lagi. Kehormatannya hilang direnggut seekor babi siluman. Namun begitu, setelah ia selamat kini, tiada rasa dendam pada Ki Ampuh. Walaupun ia boleh merasa aman terhadap kemungkinan perkosaan, ia merasa sedih juga melihat Ki Ampuh menangis tadi. Kelemahan hati Sabrina, lekas memaafkan dan lekas kasihan. Ia selamat, apalagi yang lebih daripada itu. Inyak, bolehkah saya bertanya? Ujar Sabrina. Tentu saja, kau ingin tahu apa hubunganku dengan ayahmu yang dibunuh orang-orang kejam di kampungmu itu? Terus terang tiada hubungan keluarga, tetapi aku mengenalnya. Ia anak sahabatku yang lebih dulu tutup usia dari aku. Kakekmu itu seorang hebat, pandai silat, digelarkan Si Pandeka, dan gelar itu tepat baginya. Ia seorang pendekar yang hebat sekali. Kalau baru 10 orang saja tak akan sanggup merobohkan almarhum kakekmu itu. Tetapi menjelang akhir hidupnya, ia membuat suatu kesalahan atau lebih tepat suatu kekilapan. Entah mengapa harus terjadi demikian, kata Datuk Nan Kuniang bercerita tentang kakek Sabrina. Ia terhenti. Pada mukanya tampak bahwa ia sedang mengenang atau membayangkan kembali masa lampau puluhan tahun yang lalu. Apa yang terjadi, Nyak? Tanya Sabrina, ingin tahu. Ketika pada suatu hari ia dan seorang kawannya pergi berburu. Mereka bertemu dengan harimau yang sedang menyusui 2 ekor anaknya. Kakekmu membisikkan pada kawannya agar berhenti dan jangan harimau itu sampai tahu. Tetapi malang, induk harimau yang amat tajam daya dengar dan daya ciumnya itu mengetahui bahwa ada manusia di sekitarnya. Ia mengangkat kepala, telinganya berdiri lurus-lurus, tetapi ia masih terus menyusui anak-anaknya. Begitulah cinta ibu kepada anak. Datuk Nan Kuniang berhenti lagi, seakan-akan mengingat apa lagi kemudian terjadi. Sabrina menantikan dengan penuh keingintahuan bagaimana kelanjutannya. Kawan kakekmu itu rupanya jadi takut dan tak kuat menahan diri. Ia berkata, kita tembak saja. Suara itu terdengar oleh induk harimau. Kini ia berdiri, kedua anaknya di belakangnya. Apapun yang akan terjadi, anak-anak tersayangnya harus dibela. Sebenarnya kecelakaan itu masih bisa dicegah kalau kawan kakekmu itu menurut nasihat. Pandeka mengajaknya pergi. Harimau itu akan membiarkan. Yang amat penting baginya, anak-anaknya jangan diganggu. Bukan menyerang manusia-manusia yang diketahuinya ada di dekatnya. Tetapi kawan kakekmu itu menembak juga karena Datuk Nan Kuniang berhenti.
Maka Sabrina setengah bertanya dan setengah meneruskan. Induk harimau itu mati dan anak-anaknya kehilangan ibu. Oh, bukan begitu Sabrina, lebih buruk daripada dugaanmu. Lalu bagaimana ini ya? Tembakannya meleset, harimau itu menerkam, yang kena terkam kakekku sehingga ia tewas di situ. Bukan begitu. Tembakan kawan kakekmu itu memang tidak mengenai sasaran karena ia tidak dapat membidik dengan mantap. Harimau itu mengeram lalu melompat. Yang jadi tujuan utamanya tentu saja si penembak itu. Harimau termasuk binatang yang pintar. Dia tahu musuh mana yang paling berbahaya atau jahat. Itulah yang harus dibinasakan lebih dulu. Kakekmu yang pendekar tanpa pikir juga melompat menyambut serangan harimau itu. Terjadi benturan. Menurut cerita kawan kakekmu itu, kakekmu memukul kepala harimau dengan belakang tangan kanannya. Harimau itu terlempar beberapa meter. Begitulah kerasnya pukulan itu. Lalu, tanya Sabrina yang membayangkan bagaimana kira-kira jalannya pertarungan itu. Amarah harimau itu kemudian berbalik pada kakekmu karena dia yang menghadang dan memukul dirinya. Ia berdiri dan bersiap untuk menyerang lagi. Kini lebih cermat karena ia tahu bahwa lawannya seorang yang tangguh. Tiada pilihan bagi kakekmu. Ia harus membela diri. Hasilnya sudah dapat dipastikan.